Sebenarnya Presiden Jokowi ini ketakutannya kenapa dia mengajukan pinjaman luar negeri yang begitu besar untuk tahun 2024. Kalau NCW menduga bahwa Jokowi khawatir tidak akan mendapatkan investor untuk bisa menyelesaikan IKN. Jika dilakukan oleh Prabowo, ya kan, dengan calon kroni-kroninya, kalau sekarang masih kroninya Jokowi kan, besok kalau dia jadi presiden dengan kroni-kroninya, memanfaatkan iup-iup yang dimatikan, kemudian mereka hidupkan lagi, mereka bagi-bagi, ini adalah perencanaan korupsi massal yang dilakukan oleh Prabowo dan kroni-kroninya nanti. Halo Tribuners, program Tribunnews on Focus hari ini kembali menjumpai Anda masih bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, DPP National Corruption Watch atau NCW menyoroti bagaimana Presiden Joko Widodo akan menarik utang senilai 648 sekian triliun rupiah di tahun 2024, yang mana tujuannya adalah untuk menekan defisit hingga membiayai investasi di tanah air. Namun NCW menyoroti bahwa tidak ada transparansi terkait hal ini dan justru NCW menilai ada kaitannya soal utang Presiden Joko Widodo ini dengan pencapresan Prabowo dan juga Gibran. Untuk membahas hal tersebut, Tribuner, saat ini saya sudah langsung tersambung bersama dengan Ketua NCW, ada Bang Hanifa Sutrisna dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Hanif, kita bergeser untuk bahasan selanjutnya. Ini Ya. yang juga disoroti oleh NCW begitu ya, terkait bagaimana utang yang rencananya dilakukan oleh Presiden Jokowi di 2024 dan disoroti juga oleh NCW ini berkaitan soal pencapresan Prabowo Gibran. Seperti apa maksud yang ingin disampaikan oleh NCW ini sebenarnya, Bang? Begini, setelah kami melakukan riset, kami diskusi dengan beberapa teman, beberapa ahli ekonomi ya secara tertutup. Kami sampaikan kepada kawan-kawan di Tribuners, kepada para pemirsa Tribun, bahwa selama 9 tahun periode pemerintahnya Jokowi, tidak ada 1 tahun pun anggaran yang surplus. Yang selama ini dikatakan bahwa surplus, tapi di akhir tahun defisit. Surplus, di akhir tahun akhirnya defisit. Selama 9 tahun, defisit anggaran itu dari tahun ke tahun meningkatnya sangat luar biasa. Jika kita lihat tahun 2014 itu defisitnya itu 226,7 triliun. 2015 defisitnya 298,5 triliun. Tahun 2016 kita berpikir pada saat itu ekonomi kita udah stunning, udah lebih baik ya. Defisitnya malah naik 308,3 triliun. 2017 yang dikatakan bahwa ekonomi Indonesia ini sudah kenaikannya di atas 5%, itu defisit kita malah tambah naik 341,0 triliun. Dan 2018 terjadi penurunan defisit karena pada saat itu dikatakan bahwa Indonesia ini siap untuk masuk negara G20 kan. Jadi defisit kita itu 269,4 triliun. 2019 348,7 triliun defisitnya. Nah, ada hal yang menarik sebenarnya menurut saya yang kemarin saya sempat berdiskusi dengan kawan-kawan bahwa defisit pada saat COVID itu sangat luar biasa, yaitu 947,7 triliun. Hampir 1.000 triliun. Nah, pertanyaan kita, tahun 2021 775,1 triliun. Nah, pertanyaan saya, hampir 1.700 triliun defisit selama 2 tahun terakhir ini, 2 tahun 2020 dan 2021, itu penggunaannya itu untuk apa? Sedangkan kalau dilihat dari pendapatan negara pada tahun 2020 itu, defisitnya itu hanya awalnya 1.960,6 triliun di 2019, 2020 itu hanya turun 300 triliun, jadi 1.647,8 triliun. Dan 2021 pendapatan negara itu naik, malah naiknya itu 400 triliun menjadi 2.011,3 triliun, tapi defisit kita itu malah tetap
775,1 triliun. Nah, ini kan ada angka yang kalau bagi saya, karena saya juga memahami ekonomi ya, ada hal aneh di sini. Pada saat pendapatan naik, harusnya ya kan aktivitas karena pembatasan skala besar ya. eh, ini harusnya kan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara harusnya kan menurun. Walaupun ada sebagian dikatakan uang itu untuk penanggulangan COVID-19. Tapi berapa kali kami sentil, yang penanganan COVID-19 itu berapa ratus triliun, sehingga kita bisa apple to apple membandingkan angka sebelum COVID-19 berapa, angka pasca COVID-19 berapa. Nah, ini sampai saat sekarang kita tidak pernah mendapatkan open source data terkait dengan berapa sih total penggunaan untuk penanggulangan pencegahan COVID-19 ini kurun waktu 2020-2021. Kalau saya ini bancakan jadinya, karena kita melihat data yang disajikan oleh Menteri Keuangan, ini data saya ambil dari laporan Kementerian Keuangan, ada yang aneh di sini pada saat 2020 dan 2021 itu. Apa anehnya? Terjadi peningkatan, ini masih COVID ini. Ya. Dari 2020 pendapatan kita 1,6 triliun sekian, tahun 2021 itu naik menjadi 2.000 triliun lebih. Artinya dalam kondisi COVID pun terjadi peningkatan yang cukup signifikan, hampir 400 triliun. Iya kan? Apa ini peningkatan dalam tahun 2021 ini? Tapi yang anehnya lagi, dalam kondisi COVID, kita itu malah belanja negara kita itu naiknya itu malah luar biasa, naik lagi sekitar 200 triliun. Nah, apa yang perlu kita cermati di sini? Keterbukaan pemerintah terhadap pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, atau penerbitan surat berharga negara, ini sangat minim sekali. Jadi masyarakat ini tahunya hutang aja yang bertambah. Tapi masyarakat nggak tahu pengalokasian pinjaman ini kemana. Kemudian jika terdapat defisit anggaran yang sangat besar ini defisit anggaran yang paling besar yang pernah ada sejak Indonesia merdeka. Tahun 2020 itu 947,7 triliun, hampir 1.000 triliun loh. Ini hampir sama dengan periodenya SBY APBN. Periode SBY tahun 2006 atau 2007 itu 1.000 triliun. Itu APBN, belanja dan pendapatan. Nah, ini kalau sekarang kan kemana uang itu? Saya bertanya ini. Saya sudah coba mencari beberapa data. Saya minta data ke beberapa teman-teman di kementerian. Mereka nggak berani kasih. Mereka bilang nanti malah dapat teguran dari pimpinan. Saya bilang, loh, data ini kan warga Indonesia wajib tahu. Saya mencoba juga melihat dari open source yang ada di Bank Indonesia, bahwa yang paling besar itu pembelanjaan itu yang dilakukan oleh kementerian lembaga, dan ada beberapa pinjaman yang dialokasikan untuk kegiatan swasta gitu loh. Jadi utang pemerintah ini kan tidak hanya utang negara, tapi ada pihak swasta juga, ada pihak perbankan juga. Jadi secara akumulasi utang Indonesia ini tidak ada penurunan, malah peningkatannya luar biasa. Ini dari catatan kami, pada tahun 2023 ini, utang jatuh tempo itu 570 triliun. Dan bunga hutangnya 441,4 triliun. Nah, totalnya ini kan 1.011 triliun. Nah, pertanyaan saya, capek-capek ini kita ngambil pendapatan negara dari pajak, dari pendapatan dari PNBP. Itu gunanya itu hanya untuk bayar utang jatuh tempo dan bayar bunga. Terus kalau apa yang dikatakan Presiden Jokowi bahwa kita ini sangat sejahtera, pertumbuhan luar biasa, makanya kita perlu kepindahan ibu kota ke IKN itu sesuatu yang tidak perlu diragukan. Saya mencurigai ini, saya mengindikasikan bahwa adanya tambahan utang tahun 2024 yang direncanakan itu
sebesar 400 sekian triliun, 400. Pada tahun 2024 direncanakan utang itu sebesar 648 triliun. Nah, 648 triliun bagi saya ya, ini lebih kepada penyelesaian IKN. Karena hingga saat ini Presiden Jokowi mengakui bahwa gagal mendapatkan investor luar negeri untuk ikut dalam membangun IKN. Ini harus kita perhatikan sama-sama bahwa janji Presiden Jokowi ini tidak terbukti. Yang mengatakan bahwa untuk pembangunan IKN, APBN paling banyak digunakan hanya sebesar 19-20% dari porsi 400 sekian triliun, atau awalnya itu 350 triliun pembangunan IKN. Tapi dengan kondisi seperti ini sama halnya dengan apa yang terjadi pada saat pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Yang awalnya dikatakan bentuknya itulah investasi dari Tiongkok yang akan dibayar nanti 30 tahun, 50 tahun, ujung-ujungnya menggunakan APBN juga. Nah ini kan membebani jadinya. Bahwa keterlibatan public-private partnership dalam pembangunan proyek strategis nasional, ini omong kosong belaka jadinya. Dan saya mensinyalir ini, utang 648 triliun yang akan ditambahkan, yang nanti akan diminta tahun 2024, ini adalah upayanya Jokowi untuk menyelesaikan IKN. Nah ini kan proyek mercusuar yang tidak perlu dilakukan oleh Jokowi gitu loh. Dan saya melihat upaya-upaya seperti ini akan melukai apa yang selama ini rakyat Indonesia mengagung-agungkan bahwa Jokowi ini membawa peningkatan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Tidak. Malah hutang kita ini kan harus dibayar oleh penerus-penerusnya, anak-anak muda yang sekarang ini. Bahkan dikatakan satu kepala sekarang sudah menanggung utang 28,8 juta rupiah per kepala. Baru lahir aja udah punya utang dia 28,8 juta rupiah. Bayangkan nanti itu kalau seandainya kita punya anak ya kan, terus tiba-tiba nanti anak kita ini udah kita bayar untuk operasinya atau untuk melahirkan, bukannya kita, kalau Jepang dikasih uang, Jerman dikasih uang ya kan, anak lahir. Kalau kita begitu lahir besok adik-adik kita atau anak-anak kita langsung dia menanggung hutang. Baru keluar di muka bumi ini biasa orang disangoni, dia anak Indonesia langsung menanggung hutang 28,8 juta rupiah untuk tahun ini ya, perhitungan tahun ini. Itu di kondisi utang di 2024 Presiden Jokowi dari kacamata NCW digunakan untuk kepentingan IKN begitu. Kalau kita berbicara transparansi keuangan di tanah air ini sendiri, Bang Hanif, kan juga banyak tadi sekali tanda tanya yang juga kemudian dipertanyakan begitu. Tidak hanya oleh Bang Hanif, namun juga berbagai pihak mempertanyakan transparansi bagaimana keluar masuknya uang di tanah air. Kalau dari kacamata Bang Hanif, transparansi keuangan di kepemimpinan Presiden Jokowi seperti apa, Bang? Saya kalau dibilang transparansi, tidak ada transparansi sama sekali. Bahkan sama sekali justru. Ya, yang dikatakan itu dalam jumlah bulknya aja, dalam jumlah besarnya aja. Tapi yang benar-benar dikatakan, yang disampaikan secara rigid, kebutuhan hutang itu buat apa, kan tidak pernah diungkapkan. Ya. Nah, ini peningkatan hutang tahun kurun waktu 2020 sampai dengan 2023 ini kalau kita melihat ya, peningkatan hutang ini kan sangat luar biasa. Nah, ini salah satunya disinyalir ini adalah untuk pemilihan alutsista yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sebagai Menhan. Cuman kan kita tidak pernah bisa mendapatkan berapa sih nilai sebenarnya pembelanjaan alutsistanya si Kementerian Pertahanan ini hingga tahun 2023 yang kemarin mengemuka. Cuma sebagai catatan aja bagi Tribuners, bahwa eranya kalau kita lihat dari sejak tumbangnya Orde Baru zamannya Soeharto, tahun 1998 itu Soeharto meninggalkan hutang itu hanya 551,4 triliun.
Zamannya B.J. Habibie karena terjadi peningkatan kurs yang luar biasa sehingga pembiayaan untuk impor itu luar biasa dan kebutuhan kita masih sangat besar bergantung pada negara-negara importir. Utang itu ditinggalkan oleh Habibie tahun 99 itu 938,8 triliun. Dan zaman Gus Dur sebelum di impeach dia meninggalkan hutang naik lagi 1.273 triliun. Nah, ada hal yang luar biasa sebenarnya yang menurut saya ini yang masyarakat Indonesia tidak begitu paham bahwa antara tahun 2001 sampai tahun 2004 periodenya Megawati dari B.J. Habibie ke Gus Dur hutang naik itu hampir 300 triliun dari 938,8 triliun ke 1.273,18 triliun. Nah, menarik di sini yang harus diketahui bahwa selama ini Megawati ini dibilang privatisasi, menjual aset-aset bangsa. Zaman Gus Dur, hutang 1.273,18 triliun. Pada saat zaman Megawati tahun 2024, pada saat akan diteruskan oleh SBY, pergerakan hutang itu tidak sampai 30 triliun. Karena dari tahun 2001, pergerakan hutang itu dari 1.273,18 triliun. Tahun 2004, total hutang Indonesia hanya 1.299,5 triliun. Artinya tumbuh hutang zaman Megawati itu hanya lebih kurang 26 triliun. 4 tahun ada dari 2001 sampai 2004, pertumbuhan hutang Indonesia itu zamannya Megawati hanya sebesar 26 triliun. Ini prestasi yang sangat luar biasa sejak reformasi. Nah, dari 2004 ke 2014, karena ini jaraknya 10 tahun 2 periode, terjadi peningkatan hutang hampir dua kali lipat. Zaman SBY pada saat di akhir pemerintahannya periode kedua, hutang Indonesia itu 2.608,78 triliun. Kenaikannya lebih dari 100%, jadi hampir 110%. Namun apa yang lebih dahsyat? Yang lebih dahsyat adalah pada saat SBY meninggalkan hutang di akhir pemerintahannya 2014 sebesar 2.608,78 triliun. Hingga Juni tahun 2023, Jokowi ini berhasil mencetak rekor hutang menjadi 7.805,19 triliun. Artinya, kenaikan hutang Indonesia selama 2 periode kurang 1 tahun ini, Jokowi itu membuat 3 kali lipat hutang Indonesia meningkat dan rakyat harus menanggungnya 10, 20, 30, 50 tahun ke depan. Nah ini kan masyarakat harus tahu, tidak bisa masyarakat ini hanya diangin-anginkan dengan bahwa hutang ini tidak ada peningkatan. Zaman ini, mohon maaf saya mau mengirimkan data sebenarnya. Nah, apa yang saya lihat di sini? Yang saya lihat di sini adalah apa yang terjadi pada saat pemerintahan Jokowi. Jokowi ini menggembor-gemborkan bahwa hutang ini digunakan untuk pembangunan proyek strategis nasional, pembangunan infrastruktur jalan tol lintas Sumatera, jalan tol Jawa. Coba bayangkan, terjadi peningkatan 3 kali lipat hutang Indonesia, tapi proyek strategis nasional tetap meninggalkan luka-luka yang mendalam kepada masyarakat Indonesia yang pembebasan lahannya masih tergantung-gantung di BUMN-BUMN karya. Nah ini kan sangat menyakitkan. Ini saya kirimkan, ini saya ke Bang Alvin itu, biar bisa ditampilkan. Nah, apa yang kami lihat di sini? Yang kami lihat tidak ada konsistensi dari seorang Jokowi bahwa peningkatan hutang yang luar biasa besarnya ini akan berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, penurunan tingkat kemiskinan rakyat di Indonesia.
Setiap hari ada 17 juta orang miskin yang mungkin tidak makan. Mungkin pun makan hanya 1 kali sehari. Dan mungkin itu pun makannya seadanya. 17 juta orang. Dan ini menurut saya kegagalan Presiden Jokowi memaknai nawacita yang diprogramkannya selama 9 tahun terakhir ini. Ini hanya omong kosong belaka. Kalau dikatakan Jokowi ini berhasil membangun infrastruktur, boleh kita lihat pembangunan jalan yang begitu besar, tapi tidak semuanya juga. Jalan ini di zamannya Jokowi. Sebelumnya itu Pak SBY juga sudah membuat blueprintnya, ada sebagian sudah dijalankan. Tapi peningkatan hutang yang luar biasa ini menjadi catatan buruk sebenarnya pemerintahan Joko Widodo. Coba kita lihat, jika seandainya terjadi peningkatan hutang 3 kali lipat, harusnya kita bisa melihat adanya peningkatan pendapatan juga 3 kali lipat dari tahun 2014 sampai 2023 ini. Ternyata kan tidak. Pendapatan negara 2014 itu 1.550,5 triliun, sedangkan pada tahun 2023 pendapatan negara itu, outlook-nya Kementerian Keuangan itu hanya 2.637,2 triliun. Artinya peningkatannya nggak sampai 100%. Sedangkan hutang meningkat itu 300%, 3 kali lipat. Nah ini kan bagi masyarakat yang bisa menghitung matematika tingkat dasar aja, harusnya pada saat hutang itu meningkat 3 kali lipat, harusnya pendapatan pun diharapkan akan meningkat 3 kali lipat. Untuk apa? Untuk bisa kemampuan membayar hutang yang dibuat itu juga linear dengan penambahan jumlah hutang. Nah ini para Tribuners harus mencermati dan suka-suka melihat data-data yang disajikan. Dan menurut saya ini, apa yang disajikan oleh Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani ini memperlihatkan bahwa Bu Sri Mulyani pun juga sudah muak itu dengan laporan-laporan yang manis-manis saja selama ini ditampilkan, sekarang ditampilkan. Kalau pandangan saya nggak memprovokasi, tapi kan melihat dari keterbukaan informasi Kementerian Keuangan saat ini secara jelas, Menteri Keuangan ingin memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia. Kurun waktu 9 tahun terakhir ini tidak ada prestasi yang sangat luar biasa dan signifikan yang diperlihatkan oleh Presiden Jokowi, walaupun selalu digadang-gadang infrastruktur di mana-mana dibangun, kemudian diberikan bansos, bantuan sosial pada masyarakat, diberikan bantuan langsung tunai. Itu hanya menjadi bancakan bagi beberapa orang, beberapa oknum. Jadi tidak ada hal-hal yang sifatnya itu sustain terhadap peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat di Indonesia. Ini lebih mengerikan lagi. Sebenarnya Presiden Jokowi ini ketakutannya kenapa dia mengajukan pinjaman luar negeri yang begitu besar untuk tahun 2024. Kalau NCW menduga bahwa Jokowi khawatir tidak akan mendapatkan investor untuk bisa menyelesaikan IKN. Jadi ketakutan Jokowi nanti kejadian yang sama yang terjadi di Hambalang pada saat zaman SBY atau kejadian di Jonggol zamannya Soeharto dulu, ini terjadi lagi di IKN di Kalimantan. Memang kajian-kajian terkait dengan pembangunan IKN ini kan sangat rendah sekali nilainya. Yang pertama harus diketahui oleh masyarakat Indonesia, kontur geografis Kalimantan itu tidak sama dengan Jawa, tidak sama dengan Sumatera. Dan sangat hati-hati loh, saya hanya memberikan ini aja untuk selalu waspada bahwa soil test yang dilakukan oleh para kontraktor atau pengembang di IKN itu tidak sampai 1 tahun. Harusnya untuk membangun bangunan yang sedemikian berat dan tekanan terpusat dengan beton-beton yang begitu besar, itu minimal soil test yang dilakukan itu adalah 1 tahun. Kan kita tahu Kalimantan itu lebih cenderung lahannya lahan gambut di situ dan banyak rawa-rawa. Dan untuk cut and fill-nya pun biayanya sangat besar sekali di IKN itu. Nah,
kebayang nggak risiko yang harus diperhatikan, bahwa jika nanti tidak dilakukan studi yang sangat mendalam dan yang tidak komprehensif pembangunan IKN itu, risiko terhadap anak bangsa, belum lagi risiko akibat pembukaan hutan. Pembukaan hutan ini kan ada habitat nyamuk, ada habitat bakteri atau apa yang di sana yang belum dilakukan penelitian lebih mendalam. Apakah berisiko terhadap penghuni baru nanti di IKN? Ini nggak dilakukan. Ini kan hutan dibongkar, pasti itu ada hewan endemi di situ yang hidup di sana, yang mungkin terganggu, terusik, yang saat ini mungkin belum terlihat dampak negatifnya. Tapi saya dengan ini mengatakan mensinyalir bahwa peningkatan hutang hingga 600 triliun itu tahun 2024 yang diusulkan oleh pemerintahan Jokowi saat ini, itu adalah untuk salah satunya untuk penyelesaian pembiayaan IKN. Untuk kemudian penyelesaian pembiayaan IKN, artinya kalau dari kacamata Bang Hanif kan juga NCW juga menyoroti soal bagaimana Capres Prabowo Subianto yang kemudian memberikan makan siang gratis pada anak-anak, dan juga berkaitan soal pengelolaan IUP juga kan, Bang Hanif, dari pernyataan yang disampaikan. Betul. Ini juga kepentingan pribadi dalam hal ini dilihat dari kacamata NCW untuk situasi pemerintahan Presiden Joko Widodo? Saya setiap mendengar ucapan dari Prabowo Subianto ini yang akan memberikan makan siang ke anak-anak, habis itu peningkatan gizi ibu hamil, ya kan? Dan jika di total-total katanya dibutuhkan dana itu setiap tahun itu lebih kurang sekitar 400 triliun. Nah, ini sedangkan peningkatan pendapatan Indonesia aja dari kurun waktu 9 tahun, kurun waktu Jokowi ini menjabat ya, tidak ada 1 tahun pun peningkatan pendapatan negara itu lebih dari 400 triliun setiap tahunnya. Ini kan kalau seandainya mau membiayai makan siang, makan anak-anak, peningkatan gizi ibu hamil, segala macam, loh itu butuh duit setiap tahunnya 400 triliun. Nah, sedangkan 9 tahun terakhir ini tidak ada 1 tahun pun Jokowi bisa menghasilkan uang 400 triliun. Gapnya antara 1 tahun ke tahun ke depan peningkatan pendapatan. Terus 400 triliun yang digunakan untuk itu dengan iup-iup. Nah, ini menurut saya udahlah, itu mimpi-mimpi aja. Yang pertama. Itu yang kedua, jika dilakukan oleh Prabowo ya kan dengan calon kroni-kroni, ya kalau sekarang masih kroninya Jokowi kan, besok kalau dia jadi presiden dengan kroni-kroninya, memanfaatkan iup-iup yang dimatikan, kemudian mereka hidupkan lagi, mereka bagi-bagi. Ini adalah perencanaan korupsi massal yang dilakukan oleh Prabowo dan kroni-kroninya nanti. Loh, iup ini tidak bisa sekonyong-konyong hanya dikuasai oleh sekelompok orang, karena izin usaha pertambangan ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki kompetensi base di industri pertambangan dan memiliki modal kerja yang besar. Nah, kalau seandainya dikuasai oleh sekelompok orang tertentu, kemudian uangnya dibagi-bagikan, bagi saya pemerintah membagi-bagikan uang untuk kesejahteraan rakyat silakan aja, tapi bukan dengan cara seperti ini dalam proses suksesi menjanjikan sesuatu yang mustahil dan mustahil. Dan hentikanlah itu Pak Prabowo. Saya hanya menyampaikan bahwa jangan kasih mimpi-mimpi yang dari catatan keberhasilan Pak Jokowi aja meningkatkan pendapatan negara sejak tahun 2014, tidak 1 tahun pun yang bisa dilakukan peningkatan pendapatan lebih dari 200 triliun. Gimana mau 400 triliun, sedangkan 200 triliun aja sejak 2014 tidak berhasil dinaikkan pendapatan negara. Malah yang naik itu belanja negara. Nah, belanja negara memang berhasil naik lebih dari 200 triliun setiap tahunnya. Gitu. Artinya memang yang saat ini terjadi di kondisi utang pemerintahan 9 tahun Presiden Jokowi, saat ini masih ada sisa 1 tahun terakhir untuk kemudian bisa dibereskan lah untuk urusan utang ini, meskipun publik juga tahu kalau membereskan utang ini tidak serta-merta membalikan telapak tangan semudah itu. Sekaligus menjadi closing statement dari Bang Hanif,
di sisa masa jabatan 1 tahun ini oleh Presiden Joko Widodo, yang juga berkaitan nantinya entah akan diteruskan oleh pemerintahan selanjutnya, urusan utang ini diselesaikan. PR besarnya seperti apa Bang yang juga harus dibereskan ini? PR besar yang ditinggalkan oleh Jokowi ini adalah begitu banyaknya proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh Jokowi, tapi masih di tengah jalan. Dan ini akan meninggalkan PR besar bagi penerus selanjutnya. Jadi siapapun yang digadang-gadang oleh Jokowi untuk meneruskan pemerintahannya ini akan dibebani oleh tanggung jawab yang besar untuk melanjutkan proyek strategis nasional yang banyak masih di tengah jalan saat ini. Kemudian jika dikatakan bahwa hutang-hutang ini akan bisa diselesaikan oleh penerusnya Joko Widodo, saya berani mengatakan bahwa utang yang sudah sedemikian besar saat ini tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan domestik bruto kita, tidak ditingkatkan dengan adanya tambahan-tambahan pendapatan di luar dari pajak-pajak yang diambil dari rakyat Indonesia atau pendapatan PNBP ya. Ini pendapatan negara bukan pajak. Ini negara akan jauh-jauh lebih besar tumbuhnya hutang berikutnya. Saya melihat ini janji-janji yang disampaikan oleh Jokowi dengan kenapa lebih mempercayakan kepada Prabowo dan Gibran biar program-programnya yang selama ini direncanakan akan lebih terdeliver nantinya. Menurut saya hentikanlah itu Pak Jokowi. Bahwa siapapun yang akan menggantikan Bapak pasti akan berusaha menyelamatkan ekonomi Indonesia. Saya malah khawatir dengan cara Bapak memimpin selama 9 tahun ini terjadi peningkatan hutang yang luar biasa dan tidak ada satupun solusi yang terlihat dari laporan keuangan yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani ini, bagaimana menekan ketergantungan terhadap hutang luar negeri atau hutang dalam negeri sehingga penerbitan surat berharga negara ini seperti ugal-ugalan. Nah, ini yang akan bertanggung jawab ini siapa Pak Jokowi? Apakah Pak Prabowo Subianto? Saya yakin Pak Prabowo Subianto pun dengan kroni-kroninya nanti juga akan memperkaya diri sendiri kok. Saya bisa melihat dari ucapannya bahwa kami akan membiayai semua kebutuhan makan siang selama itu dari iup-iup yang sudah dimatikan oleh Menteri Investasi dan akan kita hidupkan kembali. Ini jelas-jelas ini upaya dugaan perencanaan korupsi besar-besaran pada saat nanti Prabowo Subianto ini menjabat. Saya sangat ingin Tribuners bisa mencermati ini bahwa ini adalah data yang sahih yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Dan saya bersyukur akhirnya dapat insight yang bagus bahwa selama 9 tahun terakhir ini tidak ada satupun keberhasilan Jokowi dalam menekan ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, dan tidak adanya upaya Jokowi untuk menghasilkan pendapatan negara yang lebih besar dibandingkan zaman SBY. Jadi saya sampaikan lagi nih, kalau dikatakan Jokowi ini lebih berhasil dibandingkan zaman presiden-presiden yang lain, malah saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Yang selama ini masyarakat Indonesia mungkin tidak tahu bahwa zamannya Gus Dur ke zamannya Megawati, tumbuhnya utang Indonesia itu hanya 26 triliun selama 4 tahun. Dan ini nggak ada masyarakat yang aware dengan ini. Orang hanya melihat bahwa zamannya Megawati ini privatisasi. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh Megawati pada saat menjabat sebagai presiden pengganti pada saat itu? Megawati bisa menekan ketergantungan hutang Indonesia sehingga pada saat diserahkan kepemimpinan ke SBY, tumbuhnya hutang dari zaman Gus Dur sampai Megawati lengser digantikan oleh SBY hanya 26 triliun. Nah, ini Tribuners harus tahu bahwa siapa yang benar-benar berjuang untuk rakyat, siapa yang benar-benar berjuang untuk kelompoknya, siapa yang benar-benar berjuang untuk NKRI, siapa yang benar-benar berjuang hanya untuk kebutuhan saku pribadi masing-masing. Ya, begitu aja, Mbak Nila. Baik, terima kasih sekali Bang Hanif untuk penjelasan dan obrolan kita hari ini dalam program Tribunnews on Focus. Semoga di lain kesempatan kemudian kita bisa berbincang lagi. Sekali lagi Bang Hanif, terima kasih untuk kesempatannya. Sama-sama. Mohon maaf kalau ada perkataan, ada ungkapan-ungkapan saya yang tidak berkenan bagi para Tribuners. Tapi informasi ini harus saya ungkapkan karena
sekarang begitu sedikit kesempatan kita bisa mencerdaskan, memberikan informasi sebenar-benarnya kepada masyarakat. Dan saya sangat senang Tribun masih mau mendengarkan apa yang NCW ungkapkan beberapa waktu belakangan ini. Baik, sekali lagi Terima terima kasih kasih ya. Bang Hanif. Selamat Salam sehat beraktivitas untuk kembali. kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Ketua NCW, ada Bang Hanif Sutrisna. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema selanjutnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.